Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Yang kami hormati Ibu Nisrina selaku dosen pembimbing mata kuliah kewirausahaan, dan yang kami banggakan kepada teman-teman kelas HES 6A yang berbahagia. Baiklah teman-teman, kita dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Al-Hadid Rahman selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Dan teman kelompok saya ada Dinda Nabila, Belvana Rianda Putri, Ahmad Ansori Fahmi, dan Nova Revidia Nurbani. Oke, baiklah teman-teman sekalian, kita dari kelompok 5 yaitu akan membawakan materi tentang manajemen usaha hukum. Baiklah teman-teman sekalian, dari materi tersebut kita akan membahas 4 bab, yaitu yang pertama yaitu ada konsep dasar manajemen usaha hukum, yang kedua struktur organisasi manajemen usaha hukum, yang ketiga peran dan tanggung jawab manajemen usaha hukum, dan yang terakhir yaitu ada manajemen keuangan dalam usaha hukum. Nah, itulah yang akan kita bahas pada materi kali ini. Baiklah teman-teman, langsung saja kita bahas materi yang pertama yang akan dibahas langsung oleh saudari Nova. Kepadanya kita silakan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan konsep dasar manajemen usaha hukum. Yang pertama ada pengertian manajemen. Atau manajemen sendiri memiliki akar dalam bahasa Latin, yaitu manus yang berarti tangan dan agri yang berarti melakukan. Gabungan kedua kata ini membentuk manajer yang berarti menangani atau mengelola. Selanjutnya, manajer diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi to manage sebagai bahasa kerja. Kemudian, menurut para ahli, manajemen diartikan sebagai berikut. James A.F. Stoner mengartikan manajemen ialah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Henry Fayol, manajemen adalah proses memprediksi, merencanakan, mengatur, mengkoordinasi, memerintahkan dan mengendalikan kegiatan orang lain untuk mencapai target bersama. Kemudian, manajemen sendiri memiliki karakteristik tugas sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi. Yang kedua, mengatur tujuan-tujuan sasaran yang mungkin bertentangan di antara bagian-bagian organisasi dan menetapkan prioritas tujuan organisasi. Yang ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas organisasi. Selanjutnya, tingkatan manajemen dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada manajemen tingkat bawah, yang kedua manajemen tingkat menengah, yang ketiga ada manajer tingkat atas. Yang pertama sendiri ini manajemen tingkat bawah merupakan tingkatan paling rendah dalam suatu organisasi. Jabatan ini meliputi jabatan sebagai supervisor, mandor, atau istilah lain yang digunakan masing-masing organisasi sendiri. Kemudian tugasnya itu berhubungan langsung dengan tenaga operasional atau teknis. Selanjutnya manajemen tingkat menengah. Manajemen tingkat menengah ini seringkali disebut sebagai kepala departemen, kepala cabang, kepala bagian, dan lain sebagainya. Ciri utamanya adalah membawahi manajer tingkat bawah. Selanjutnya ada manajer tingkat atas. Manajemen tingkat atas merupakan tingkatan paling tinggi dalam suatu organisasi. Jumlah manajemen tingkat atas hanya sebagian kecil dari seluruh anggota organisasi. Selanjutnya, pengertian manajemen usaha hukum. Nah, manajemen usaha hukum ini mencakup pengelolaan berbagai aspek operasional seperti sumber daya manusia, keuangan, kasus hukum, dan hubungan dengan klien. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kepatuhan terhadap aturan hukum dalam memberikan layanan hukum. Proses ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Dengan mengamati bagaimana kantor hukum mengelola sumber daya dan menjalankan operasi sehari-hari, dapat dipahami bagaimana mereka berinteraksi dengan klien, meningkatkan kepuasan klien, dan membangun hubungan yang baik dengan klien. Jadi, manajemen usaha hukum sendiri adalah proses pengelolaan dan pengaturan berbagai aspek operasional dalam sebuah firma hukum atau praktek hukum yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan hukum yang diberikan kepada klien. Manajemen usaha hukum mencakup pengelolaan sumber daya manusia seperti staf hukum dan administrasi serta pengelolaan keuangan, termasuk anggaran dan biaya. Selain itu, manajemen usaha hukum juga melibatkan pengelolaan kasus hukum, termasuk pengarsipan dan pengawasan, serta pengelolaan hubungan dengan klien, termasuk komunikasi dan kepuasannya. Dengan demikian, manajemen usaha hukum
berperan sangat penting dalam memastikan keberlanjutan dan kesuksesan firma hukum. Oleh karena itu, manajemen usaha hukum harus dilakukan dengan efektif dan efisien sehingga firma hukum atau praktek hukum dapat mencapai tujuannya, memberikan layanan hukum yang berkualitas pada klien mereka. Materi terkait struktur organisasi manajemen usaha hukum. Nah, yang pertama itu ada firma hukum, di mana firma hukum di Indonesia ini umumnya berbentuk persekutuan firma, di mana beberapa advokat bekerja sama menjalankan praktik hukum. Nah, untuk struktur organisasi biasanya terdiri dari managing partner, pimpinan tertinggi yang mengatur arah strategis firma, lalu yang kedua itu ada partner, advokat senior yang memiliki saham dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Lalu yang selanjutnya itu ada associate, di mana advokat yang bekerja di bawah partner, biasanya dengan pengalaman yang lebih sedikit. Lalu yang selanjutnya ada paralegal, staf pendukung yang membantu dalam riset hukum dan persiapan dokumen. Lalu terakhir ada staf administrasi, yaitu mengelola operasional harian firma. Lalu yang selanjutnya itu ada notaris. Notaris itu memiliki struktur organisasi. Pertama itu notaris sendiri, pemilik dan penanggung jawab utama dalam kantornya. Lalu yang kedua itu ada asisten notaris, yaitu membantu dalam penyiapan akta dan juga administrasi. Dan yang ketiga itu ada staf administrasi, yaitu mengelola arsip dan juga dokumen. Yang selanjutnya itu ada profesi terkait konsultan legal, di mana struktur organisasinya itu yang pertama ada direktur selaku pemimpin dan penanggung jawab utama. Lalu yang selanjutnya itu ada konsultan senior, memberikan nasihat hukum secara strategis. Lalu yang selanjutnya itu ada konsultan junior, membantu dalam riset dan juga analisis hukum. Dan yang terakhir ada staf administrasi, yaitu mendukung operasional harian. Dan untuk profesi terakhir yaitu ada legal academic, di mana struktur organisasinya itu pertama ada direktur atau ketua, yakni pemimpin lembaganya. Dan yang kedua itu peneliti senior, melakukan penelitian hukum yang mendalam. Yang ketiga itu ada peneliti junior, membantu dalam proyek penelitian. Dan yang terakhir ada staf administrasi, mengelola kegiatan operasional. Mengenai peran dan tanggung jawab manajemen usaha hukum, yang pertama itu ada firma hukum atau advokat. Nah, peran firma hukum atau advokat ini sebagai penegak keadilan yang memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Advokat menegaskan bahwa advokat berperan dalam menegakkan hukum dan juga keadilan. Mereka membantu klien untuk memahami hak-hak mereka, menyusun strategi pembelaan yang sah, dan menjalani proses hukum dengan cara yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Lalu, untuk tanggung jawabnya itu adalah upaya penegakan hukum. Nah, setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat, yang kedudukannya itu setara dengan penegak hukum lainnya. Dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan besar dengan memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang telah terjadi. Dengan demikian, baik secara yuridis maupun sosiologis, advokat memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam penegakan hukum. Advokat memiliki kode etik yang telah mengaturnya, yaitu mengacu kepada aturan perundang-undangan dan terlahir pada masyarakat. Yang pertama itu tanggung jawab advokat kepada Tuhan, lalu yang kedua tanggung jawab kepada kode etik advokat, lalu yang ketiga itu tanggung jawab kepada undang-undang advokat, dan yang keempat itu tanggung jawab kepada masyarakat. Yang selanjutnya itu ada profesi notaris. Nah, untuk peran dari notaris ini menjalankan profesi hukum tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan peran dan fungsi hukum itu sendiri. Untuk selanjutnya itu ada tanggung jawab dari notaris. Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang akan timbul di kemudian hari, dan bahkan tanggung jawab moral sebagai profesional. Kalau merugikan pihak lain, notaris harus dapat mempertanggungjawabkan pekerjaannya di muka hukum secara perdata dan juga pidana, dan notaris wajib bertanggung jawab atas semua akta yang dibuatnya. Baik, selanjutnya ada terkait konsultan legal, yang mana akan membahas terkait peran dari konsultan legal itu sendiri, yang meliputi yang pertama memberikan pendapat, nasihat, dan juga konsultasi hukum terkait berbagai perkara seperti perkara perdata, perkara pidana, pertahanan, kekayaan intelektual,
ketenaga kerjaan dan juga sengketa bisnis. Yang kedua, membantu penyusunan, peninjauan dan juga pengelolaan dokumen hukum, termasuk kontrak bisnis, surat perjanjian dan dokumen hukum lainnya, agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga melindungi kepentingan dari kliennya. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan hukum terhadap aktivitas bisnis perusahaan untuk memastikan kepastian hukum dan mengidentifikasi resiko hukum yang akan mungkin muncul. Lalu selanjutnya ada terkait tanggung jawab dari konsultan legal. Pertama, meliputi kewajiban dalam hubungan dengan kepribadian, yakni yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua, berkewajiban memberikan konsultasi hukum dan nasihat hukum kepada setiap orang atau perusahaan tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, keyakinan, dan juga kedudukan sosialnya. Lalu yang ketiga, tidak semata-mata mengejar imbalan materi, tetapi juga wajib berjuang untuk menegakkan hukum dan kebenaran. Lalu yang keempat, bekerja sama dengan bebas dan juga independen. Lalu yang kelima, memegang teguh rasa kesetiakawanan antara sesama teman seprofesi. Lalu yang keenam, bersikap keteladanan dan sopan santun. Lalu selanjutnya ada terkait kewajiban dalam hubungan dengan kliennya. Yang pertama, mendahulukan kepentingan klien daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, tidak boleh membatasi adanya kebebasan dari klien untuk mempercayakan kepentingannya kepada konsultan yang lain. Yang ketiga, uang jasa ditentukan secara layak. Yang keempat, harus memegang rahasia jabatan tentang hal-hal tertentu yang diberikan oleh klien, kecuali diwajibkan membukanya oleh undang-undang. Selanjutnya ada terkait legal akademik. Yang pertama terkait peran dari legal akademik, yakni legal akademik berperan sebagai mendidik para mente agar memiliki pemahaman mendalam terkait hukum yang relevan dengan dunia usaha, seperti hukum bisnis, hukum perusahaan, dan juga hukum kewirausahaan. Nah, pendidikan ini membekali mahasiswanya dengan kemampuan analisis hukum yang diperlukan untuk mendukung kegiatan usaha dan kewirausahaan yang taat dengan hukum. Yakni yang kedua ada riset dan pengembangan hukum. Mente melakukan riset yang berfokus pada masalah hukum dalam dunia usaha seperti peraturan persaingan usaha, perlindungan konsumen, dan juga kepatuhan regulasi. Nah, hasil riset ini digunakan sebagai dasar pembentukan kebijakan hukum yang mendukung iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada terkait dari tanggung jawab legal akademik. Legal akademik bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu hukum dan mampu menerapkannya dalam dunia usaha dan masyarakat secara profesional dan juga etis. Lalu juga, legal akademik wajib melakukan riset yang mendukung pengembangan hukum, termasuk hukum bisnis dan usaha, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan kebijakan hukum yang relevan dan juga aplikatif dalam dunia usaha. Lalu yang ketiga, mente hukum juga harus menjalankan kegiatan akademik dan usaha yang terkait dengan prinsip etika dan profesionalisme hukum untuk menjaga kredibilitas institusi dan memberikan kontribusi positif bagi penegakan hukum dan dunia usaha. Baik, selanjutnya materi tentang manajemen keuangan dalam usaha. Jadi manajemen keuangan itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pemantauan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Dalam konteks usaha hukum seperti kantor hukum atau firma hukum, manajemen keuangan sangat penting untuk memastikan kelangsungan sebuah operasional, kepatuhan hukum, dan juga keberlanjutan sebuah usaha. Nah, sementara tujuan dari manajemen keuangan dalam usaha hukum sendiri itu ada 5 tujuan. Yang pertama adalah untuk menjamin likuiditas kantor hukum agar dapat membayar kewajiban jangka pendek. Lalu yang kedua, mengoptimalkan laba usaha dari jasa hukum. Yang ketiga, menjaga kelangsungan usaha hukum secara jangka panjang. Keempat, meningkatkan profesionalisme dan transparansi dalam pengelolaan dana klien. Lalu yang kelima, untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan juga pelaporan keuangan sesuai hukum yang berlaku. Jadi 5 poin tadi adalah tujuan dari manajemen keuangan dalam usaha hukum. Lalu prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam manajemen keuangan itu juga ada 4 perkara, yaitu akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas penggunaan dana klien dan juga dana operasional. Lalu yang kedua, prinsip transparansi atau keterbukaan dalam pelaporan dan penggunaan dana. Lalu yang ketiga ada prinsip efisiensi dan juga efektivitas, yaitu mengelola dana secara hemat dan tepat sasaran. Yang keempat, kepatuhan, yaitu taat pada peraturan perpajakan, undang-undang advokat, dan etika profesi hukum. Lalu komponen manajemen keuangan dalam usaha hukum, yaitu yang pertama adanya perencanaan keuangan.
Nah, perencanaan keuangan ini terdiri dari menyusun anggaran tahunan, memperkirakan pendapatan dari jasa hukum, dan memproyeksi pengeluaran, baik itu gaji staf, sewa, atau perlengkapan hukum lainnya. Lalu yang kedua ada pengelolaan kas dan juga dana klien. Nah, yang pertama rekening terpisah untuk dana operasional dan dana klien. Jadi harus membuat dua rekening yang berbeda antara rekening yang berisi dana klien dan juga rekening yang digunakan untuk kebutuhan operasional. Lalu yang kedua pembukuan penerimaan dan pengeluaran secara berkala. Lalu selanjutnya pembukuan dan laporan keuangan. Ini meliputi neraca, laporan laba rugi, arus kas. Lalu laporan keuangan yang disesuaikan dengan standar SAK etap. Lalu yang keempat ada pengendalian dan audit internal. Ini berupa SOP untuk pengeluaran dan pengadaan, pemeriksaan kas internal bulanan atau kuartalan. Yang kelima, yang terakhir adalah perpajakan, yaitu pemahaman tentang PPh 21 atau gaji pegawai, PPh 23 atau jasa profesional dan juga PPN. Dan yang terakhir, pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu. Selanjutnya, strategi mengenai manajemen keuangan yang efektif. Yaitu yang pertama bisa menggunakan aplikasi akuntansi digital seperti Journal ID atau Accurate untuk sebuah efisiensi. Lalu yang kedua, membuat arsip digital atas seluruh transaksi keuangan yang ada. Yang ketiga, menunjuk bendahara atau manajer keuangan untuk pengawasan dana. Dan terakhir, evaluasi keuangan secara triwulan agar bisa mengkoreksi rencana anggaran. Lalu tantangan apa saja yang dihadapi manajemen keuangan di sebuah kantor hukum? Lalu yang pertama, kurangnya pemahaman keuangan oleh advokat. Lalu yang kedua, campur aduk antara dana pribadi dan juga dana usaha. Dan yang ketiga, tidak adanya standar pengelolaan keuangan di kantor hukum, baik itu kecil atau perorangan. Jadi manajemen keuangan yang baik itu akan membantu kantor hukum tumbuh dengan sehat dan juga profesional. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan prinsip dan praktik keuangan yang sesuai dengan hukum dan etika. Terima kasih. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Manajemen usaha hukum merupakan aspek penting dalam menjalankan praktik hukum yang efektif dan efisien. Dalam menjalankan usaha hukum diperlukan pengelolaan yang baik atas sumber daya manusia, keuangan, dan operasional untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi yang tepat, peran, dan tanggung jawab yang jelas, serta manajemen keuangan yang efektif merupakan kunci keberhasilan dalam menjalankan usaha hukum. Dalam konteks firma hukum, notaris, konsultan legal, dan legal akademik masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Firma hukum berperan sebagai penegak keadilan yang memastikan proses hukum berjalan secara adil. Notaris berperan sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik. Konsultan legal berperan sebagai pemberi nasihat hukum, dan legal akademik berperan sebagai pendidik dan peneliti hukum. Manajemen keuangan yang efektif juga sangat penting dalam menjalankan usaha hukum. Dengan mengelola keuangan yang baik, kantor hukum dapat meningkatkan profesionalisme dan transparansi dalam pengelolaan dana klien, serta memenuhi kewajiban perpajakan dan pelaporan keuangan sesuai hukum yang berlaku. Baiklah teman-teman sekalian, sekian presentasi dari kelompok 5. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua, dan mohon maaf jikalau ada kesalahan kata yang tersampaikan. Oke, baiklah, kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.